Halo guys, buat kamu yang pengen beli HP baru tapi cuma ada budget 1,5 juta, video ini nampaknya akan sangat tepat untuk kamu. HP dengan rentan harga di bawah 1,5 juta memang spesifikasinya tidak bisa diharapkan. Namun beberapa waktu terakhir ini Mimin nemuin ada beberapa HP di harga tersebut yang punya keunggulan dibanding HP-HP lainnya. Mulai dari performanya yang bisa diandalkan. RAM-nya ada yang udah 8GB hingga internalnya yang bisa nyentuh 256GB. Bahkan ada juga yang udah pakai internal berjenis UFS 2.2. Penasaran apa aja HP-nya? Jangan lupa subscribe dulu, dan kalau udah berikut ini 7 rekomendasi HP di bawah 1,5 juta terbaik versi S Tech-in. Yang pertama, Itel S23. HP yang rilis bulan Juni 2023 ini menjadi salah satu yang paling menarik karena punya memori yang besar di harganya yang kecil. Dengan harga 1,4 jutaan, Itel udah ngasih memori RAM 8/128GB. Dan kalau kamu mau yang lebih murah lagi juga ada varian 4/128GB di harga 1,2 jutaan. Dan kalau mau nambahin dikit lagi juga ada varian 8/256GB. Meski terbilang sangat murah untuk sekelas HP yang punya RAM 8GB, tidak membuat spesifikasi lainnya jadi murahan. Justru HP ini punya layar yang udah pakai refresh rate 90Hz untuk mempermulus pergeseran layar saat scrolling sosmed. Ukuran layarnya sendiri 6,6 inci berpanel IPS LCD dengan resolusi HD+, yang udah mampu menghasilkan kualitas gambar yang bagus. Performanya juga cukup bagus berkat paduan chipset Unisoc Tiger T606 dengan RAM 8GB dan storage hingga 256GB yang berjenis UFS 2.2. Dengan adanya paduan komponen kenceng tersebut, mainin game sekelas Mobile Legends dan PUBG Mobile pun udah bisa dimainkan, hanya saja settingan grafisnya mesti disesuaikan. Lalu untuk sensor gyroscope-nya juga belum hardware, jadi buat pengguna gyro di game PUBG sepertinya akan kurang puas. Meskipun cuma disediakan satu kamera belakang yang berukuran 50MP. Namun terdapat fitur seperti Super Night Mode dan Pro Mode, yang mana kedua fitur tersebut hampir tidak pernah ditemukan pada HP entry level manapun. Dan menariknya lagi, sensor sidik jarinya juga udah ada di samping serta sudah disertai fitur kompas. Sementara untuk kekurangannya mencakup charging yang masih lambat karena cuma standar 10W tanpa gyroscope hardware, dan cukup disayangkan juga tidak punya NFC. Kalau tertarik, link pembelian ada di deskripsi video, dan berikut ini spesifikasi serta harga terupdate-nya. Yang kedua, Redmi 10C. HP rilisan bulan April 2022 ini datang dengan membawa keunggulan pada sektor performa, yang mana dipersenjatai dengan chipset Snapdragon 680. Sebuah chipset andalan yang punya performa cukup gahar dibanding chipset HP 1 jutaan lain. Mulai dari harga 1,2 aja, ponsel ini sanggup berikan performa yang cakep untuk bermain game maupun multitasking harian. Chipset tersebut dipadukan dengan 4GB yang disandingkan dengan storage hingga 128GB yang juga masih bisa diperluas lagi menggunakan kartu SD hingga 1TB. Tipe storage yang dimilikinya adalah UFS 2.2. bukan lagi eMMC 5.1, sehingga kinerja loading aplikasi maupun baca tulis data seperti menyalin file pun bisa lebih cepat. Pengguna pun disuguhkan dengan kamera utama 50MP dengan pixel binning yang menyatukan 4 pixel berdekatan menjadi satu, sehingga hasilkan output 12,5MP yang jernih dan detail. Selain itu, HP ini pun dibekali dengan layar seluas 6,71 inci IPS LCD yang akan membuat penggunanya merasakan sudut pandang yang luas. Redmi 10C merupakan pilihan tepat bagi Anda yang mencari HP dengan price to performance rasio terbaik di harga 1 jutaan kecil. Namun yang mesti diperhatikan dari HP ini adalah meskipun HP ini support charging 18W, namun charger bawaan pada box pembeliannya hanya 10W aja, yang mana kinerja ngecasnya sangat lambat. Lalu HP ini juga terasa minim fitur seperti tidak adanya NFC, tidak ada infrared blaster, dan sensor-sensornya kurang lengkap. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang ketiga, Infinix Smart 8. HP ini jadi HP Infinix terbaru yang dirilis pada tanggal 8 Desember 2023 dengan membawa keunggulan pada memori dan juga performanya.
Infinix Smart 8 ini menawarkan kapasitas RAM utama 4GB yang bisa ditambah 4GB lagi melalui fitur RAM Extended serta memori internal 128GB yang juga bisa diperluas lagi dengan slot kartu S ditambahan hingga 2TB. Untuk performanya sendiri, HP ini dipersenjatai oleh chipset Unisoc T606 yang udah lumayan mumpuni untuk jalanin aplikasi-aplikasi harian seperti untuk chattingan, buka tutup aplikasi maupun nonton film. Di sektor sumber daya, Infinix menanamkan baterai berkapasitas 5000 mAh yang memberikan masa standby hingga 39 hari dalam kondisi penuh dan didukung port USB Type-C. Di aspek layar, Infinix Smart 8 ini menampilkan layar IPS HD Plus 6,6 inci dengan refresh rate hingga 90Hz serta mendukung tingkat kecerahan hingga 500 nits. Jadi dengan layar ini pengguna bisa merasakan pergeseran yang mulus saat scroll-scroll TikTok. HP Infinix terbaru ini juga udah mengusung desain punch hole untuk kamera depan 8MP. Disertai juga fitur Magic Ring ala Dynamic Island-nya iPhone, yang mana fitur tersebut bisa nampilin notifikasi dan status pengisian baterai. Sementara di bagian belakang ada sensor kamera beresolusi 13MP yang dilengkapi ring flashlight. Namun yang kurang dari HP ini adalah minimnya fitur, termasuk tidak adanya NFC dan ngecasnya yang lambat karena masih berdaya 10 watt aja. Berikut uraian spesifikasi dan harganya. Yang keempat, Itel A70. HP rilisan 7 November 2023 ini menjadi sangat menarik karena hadir dengan memori besar di harganya yang terbilang sangat murah. HP ini punya 3 varian memori, yang mana varian tertinggi adalah RAM 4GB dengan memori internal 256GB dan dibanderol dengan harga 1,1 jutaan aja. Hal itu menjadikan Itel A70 sebagai HP dengan internal 256GB termurah di Indonesia untuk saat ini. Sementara untuk dapur, pacunya pakai chipset Unisoc T603 yang mampu untuk jalani aktivitas ringan harian. Lalu pada layar yang berukuran 6,6 inci IPS LCD dengan resolusi HD, ada fitur bernama Dynamic Bar yang mana seperti fitur Dynamic Island-nya pada iPhone. Fitur ini memungkinkan desain poni kamera depan melebar menjadi sebuah notifikasi telepon masuk, status pengisian daya, serta status baterai. Sedangkan untuk dayanya ditopang baterai 5000 mAh yang nantinya bisa dicas pakai pengisian daya yang sayangnya cuma support 10 watt aja. Namun yang menarik di harga 1 jutaan kecil ini udah pakai port USB Type-C, yang mana ini tergolong sangat jarang dimiliki oleh HP sekelasnya. Lalu HP yang udah pakai Android 13 ini juga punya fitur fingerprint di samping body dan ada face unlock-nya juga. Ini bisa jadi daya tarik tersendiri untuk HP 1 jutaan kecil. Sementara yang mesti diperhatikan dari HP ini adalah soal pengisian dayanya yang sangat lambat, yaitu butuhin waktu 3 jam 20 menit untuk mengisi dari 0 hingga 100%. Lalu untuk layarnya ini terbilang kurang cerah dan juga tidak ada fitur kecerahan otomatisnya. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang kelima, Infinix Hot 20 5G. Infinix Hot Series memang umumnya ditujukan untuk rentang harga terjangkau. Menariknya, sudah ada anggota seri tersebut yang mengantongi jaringan seluler generasi terkini, yaitu Infinix Hot 20 5G. Ponsel ini awalnya punya harga Rp2.499.000, namun sekarang di beberapa toko ijo udah ada yang jual mulai dari 1,4 juta aja. Dengan begitu membuat HP ini jadi HP 5G termurah untuk saat ini. Menjadi HP 5G pertama dari Hot Series, Infinix Hot 20 5G langsung menarik berkat performanya yang mumpuni untuk kegiatan harian berkat mengandalkan chipset MediaTek Dimensity 810 yang dipadukan dengan RAM 4GB dan storage 128GB. Pada bagian layar, HP ini mengadopsi layar IPS LCD 6,6 inci yang memiliki resolusi Full HD+. Layar ini juga mendukung refresh rate 120Hz dan touch sampling rate mencapai 240Hz. Sehingga layar ini bisa sangat cocok untuk memainkan game e-sport karena kamu bisa rasakan pergerakan layar yang mulus. Di bagian tengah atas layar terdapat modul alias poni bergaya ala tetesan air yang memuat kamera selfie 8MP. Sementara di bagian belakangnya terdapat 2 buah kamera yang terdiri dari 50MP utama dan 2MP depth sensor.
Sebagai HP kekinian, Infinix Hot 20 5G juga udah menawarkan konektivitas NFC untuk memudahkan proses pengisian e-money dan transaksi digital. Namun yang kurang dari HP ini adalah tidak adanya kamera ultra wide dan tidak punya gyroscope hardware sehingga pengalaman bermain game seperti PUBG Mobile akan kurang, serta berdampak pada tidak adanya stabilizer untuk perekaman videonya. Kalau tertarik, link pembelian di deskripsi dan berikut ini spesifikasi serta harga terupdate-nya. Yang keenam, Infinix Hot 30 Play. HP Infinix yang rilis Juli 2023 ini punya keunggulan pada baterainya yang berkapasitas jumbo yakni 6000 mAh. Dengan baterai ini kamu bisa beraktivitas seharian atau lebih tergantung pada penggunaan. Menurut Infinix, baterai Hot 30 Play bisa digunakan untuk streaming video hingga 25 jam. Dan pada saat habis, baterainya bisa diisi ulang dengan dukungan teknologi fast charging 18 watt yang dapat mengisi baterai segini sampai penuh dengan waktu sekitar 2 jam. Sementara tampilan depannya terdapat layar IPS besar berukuran 6,82 inci, resolusinya HD+, dan memiliki refresh rate 90 Hz. Buat kamu yang hobi nonton bisa banget pakai HP ini karena sudut pandangnya sangat luas. Lalu memorinya dibekali RAM 4GB yang bisa ditambah melalui extended RAM hingga 4GB lagi sehingga total bisa menjadi 8GB. Sementara penyimpanan internalnya sebesar 64GB yang dapat diperluas dengan micro SD hingga 1TB. Terkait performanya, Infinix Hot 30 Play ditenagai prosesor Helio G37 yang udah cukup mampu untuk jalani aktivitas harian yang ringan. Namun yang kurang dari HP ini ada di bagian fiturnya yang minim, seperti tidak adanya NFC dan gyroscope. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang ketujuh, Redmi 13C. HP terbaru rilisan 7 Desember ini hadir dengan memorinya yang besar dengan harganya yang terjangkau. Dengan harga 1,499 juta, pembeli bisa dapetin RAM hingga 6GB yang bisa ditambah 6GB lagi lewat RAM expansion dan internal memori hingga 128GB yang juga masih bisa diperluas melalui kartu SD hingga 1TB. Redmi 13C ditenagai oleh chipset 8 inti MediaTek Helio G85 dengan clock speed maksimum 2 GHz. Dengan paduan komponen tersebut menghasilkan performa yang siap jalani aktivitas harian tanpa adanya lag yang mengganggu. Mainin Mobile Legends dan game the best seperti Free Fire juga udah nyaman dimainin. Layar HP ini juga punya refresh rate 90 Hz yang mana pakai panel IPS LCD 6,74 inci dengan resolusi HD+. Pergerakan layar yang dihasilkan bakal mulus ditambah touch sampling rate 180 Hz dan tingkat kecerahan 450 nits untuk kenyamanan penggunanya. Layar yang udah pakai Gorilla Glass ini juga dibekali sertifikasi TUV Low Blue Light yang diklaim dapat mengurangi kelelahan mata. Bagian fotografinya ada kamera utama 50 megapiksel yang ditemani kamera makro 2 megapiksel dan satu lensa bonus. Dan perekaman videonya mentok hingga 1080p 30 fps untuk kamera belakang maupun depannya. Yang menarik dari HP ini adalah udah tersedianya fitur NFC untuk menunjang aktivitas transaksi secara cashless. Semua itu ditopang oleh baterai 5000 mAh dan support pengisian daya cepat 18 watt. Namun sayang untuk charger bawaan yang ada di box pembeliannya cuma berdaya 10 watt aja, jadi kalau pengguna mau merasakan yang lebih cepat mesti beli secara terpisah. Kekurangan lainnya ada pada bagian fotografinya yang tanpa lensa ultra wide, lalu speaker masih mono dan gyroscope-nya belum hardware. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Jadi itulah 7 rekomendasi HP di bawah 1,5 juta terbaik versi S-Tech-in yang rilis resmi di Indonesia. Ketujuh HP tersebut menawarkan kelebihan dan kekurangannya masing-masing berdasarkan harga yang diberikan. Jadi kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan dan budget yang kamu miliki. Kalau kamu tertarik dengan salah satunya, Mimin juga udah cantumin link pembeliannya di kolom deskripsi video ini. Dan kalau kamu pengen dibuatkan rekomendasi lainnya, bisa banget langsung aja komen di bawah ya guys.
Sekian video kali ini, terima kasih yang udah nonton dan like, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi HP lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.